Salam semuanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan saya, Pendeta Johan, dalam channel Embassy of Messiah, dengan tema Apologetika Kristen Indonesia, berjudul Tanggapan dan Kupas Tuntas atas Ajaran Pendeta ES yang sedang viral. Tanggapan ini merupakan rangkuman tanggapan untuk menjawab pandangan-pandangan Pendeta ES yang menggegerkan, yaitu bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan terang, Yesus bukan gembala yang baik, Yesus bukan Theos, melainkan Yahweh saja. Tanggapan dan kupas tuntas ini kami lakukan untuk menghindari kesalahpahaman para pendengar terhadap video-video yang beredar tersebut. Pemahaman setengah kebenaran itu akan lebih sulit diatasi ketimbang sesuatu yang memang sepenuhnya tidak benar. Karena sesuatu yang sepenuhnya tidak benar akan langsung diketahui dan ditolak, sedangkan yang setengah benar akan jauh lebih sulit untuk diatasi. Parahnya lagi, statement-statement Pendeta ES ini telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang seakan-akan mendapat dukungan pemahaman yang meyakinkan bahwa ternyata memang betul bahwa Yesus bukanlah Elohim, bukanlah Theos, bukanlah Sang Pencipta, sebagaimana yang selama ini memang telah mereka yakini. Sahabat Embassy yang saya hormati, bertolak dari rasa keprihatinan inilah, maka kami merasa perlu untuk memberikan tanggapan langsung dan kupas tuntas to the point yang seimbang berdasarkan Alkitab sebagai pedoman hidup beriman kita, agar bisa meluruskan pemahaman-pemahaman yang berpotensi mengacak-acak doktrin pokok iman Kristiani, sekaligus meluruskan mereka yang selama ini memang menolak ketuhanan Yesus. Tanggapan kami ini justru akan menjadi bumerang bagi mereka, karena kami akan membuktikan tentang kebenaran ketuhanan Yesus yang setara dan sehakikat dengan Yahweh yang tidak dapat dibantah. Diam itu emas benar, tetapi hanya benar pada waktu dan konteks yang tepat. Dalam konteks yang sedang kita bahas ini, apabila orang yang tahu kebenaran terus berdiam diri karena berpikiran bahwa diam itu emas, maka ketidakbenaran yang terus berbicara, yang terus dibiarkan, akan dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenaran palsu yang menyesatkan. Para sahabat Embassy yang baik hatinya, doktrin pokok iman Kristiani bukanlah doktrin buatan manusia kemarin sore yang tiba-tiba muncul dari langit, ataupun suatu penemuan baru abad 21. Sehingga tidak boleh ada orang yang dengan bangga berkata, ini loh penemuan saya. Karena doktrin pokok iman Kristiani memiliki mata rantai dari awal mula munculnya kekristenan, yaitu dari para rasul sendiri sejak 2000-an tahun yang lalu, yang disebut ajaran rasulia. Dan para rasul menerima ajaran mereka langsung dari Tuhan Yesus, lalu diajarkan kepada para muridnya para rasul, dan dilanjutkan lagi kepada murid-muridnya para murid rasul, yang akhirnya disebut sebagai para bapa gereja. Jadi jika ada yang mencoba mempersalahkan para bapa gereja, maka itu sama saja mereka mempersalahkan para rasul dan Yesus Kristus yang menjadi sumber ajaran mereka. Para sahabat Embassy yang saya kasihi, karena itu izinkan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini
untuk memberikan tanggapan to the point dan kupas tuntas sehubungan dengan ajaran pendeta ES sebagai berikut. Yang pertama, statement pendeta ES mengatakan bahwa Yesus bukanlah juru selamat, melainkan Yahweh. Rupanya sahabatku yang baik hatinya, pendeta ES mengacu kepada ayat-ayat PL yang menyebutkan bahwa Yahweh adalah juru selamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Misalnya Yesaya 43 ayatnya yang ke-11, versi LAI mengatakan, Akulah Tuhan, ya huruf besar semua, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya berbunyi demikian. Anoki Yahweh, WN mibal adai Mosiah. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Ya, jadi Tuhan huruf besar semua itu terjemahan dari kata Ibrani Yahweh. Kalau hanya ayat ini yang dicomot untuk menolak bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, itu artinya kristologi Pak Pendeta ES bermasalah. Dan hal inilah yang berpotensi menyebabkan cacat logika yang sulit untuk diobati. Mengapa? Hal ini berlawanan langsung dengan Perjanjian Baru. Ya, sebagai berikut. 1 Yohanes 4 ayat 14 yang bunyinya demikian. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, di situ jelas bahwa Yesus atau Sang Putra adalah juru selamat dunia. Demikian juga dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11, demikian bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Ya, juru selamat. Lebih jelas lagi dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh Yesus dan para murid pada abad yang ke-1. Ya, Lukas 2 ayat 11, demikian bunyinya. Atilot lekon geriomana peruka de aituhi Maria Mesiho bemadinta de David. Ya, telah lahir bagimu pada hari ini juru selamat yang adalah Maria Mesiho di kota Daud, ya. Juru selamat itu di sini dikatakan adalah Maria. Mar itu singkatan dari Tuhan. Yah itu bentuk pendek dari nama Yahweh. Ya, sehingga ayat ini akan berbunyi, telah lahir bagimu hari ini sang juru selamat yang adalah Tuhan Yahweh. Tuhan Yahweh, sang juru selamat di kota Daud. Ya, jadi jelas. Jika demikian adanya, apakah ada dua juru selamat? Karena Yesaya 43 ayat 11 mengatakan tidak ada juru selamat lain selain aku. Tetapi tiba-tiba dalam perjanjian baru, khususnya Lukas 2 ayat 11 ini muncul juru selamat yang lain, yaitu Yesus. Ya, statement pendeta ES akan benar jika Yesus atau Sang Firman itu bukan Yahweh atau tidak satu dengan Yahweh. Ya, dalam ayat Lukas di atas sangat jelas mengatakan bahwa yang lahir itu adalah Tuhan Yahweh juga. Dalam hal ini, yaitu Sang Firman-Nya yang menjadi manusia. Sehingga konsekuensi logisnya, Yesus bukanlah juru selamat yang lain. Karena Yesus atau Sang Putra itu adalah Yahweh yang satu hakikat dengan Sang Bapa. Ya, yang ekat dengan Sang Bapa. Adapun kata ekat dalam bahasa Ibrani adalah kata yang berarti satu dalam bahasa Indonesia. Tetapi bukan satu tunggal, melainkan satu jamak, satu kompleks. Kalau satu tunggal, maka kata Ibrani yang digunakan adalah yakit dan bukan ekat. Misalnya, Adam dan Hawa disebut ekat atau satu, bukan yakit. Karena ada dua pribadi yang berbeda, yaitu pribadi Adam dan pribadi Hawa. Nah, itu ekat namanya. Jadi, para sahabat yang saya banggakan,
Dalam perjanjian lama, Yahweh disebut juru selamat. Dalam perjanjian baru, Yesus juga adalah juru selamat. Maka hal ini justru membuktikan kepada kita bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan Sang Pencipta segalanya. Sang Firman yang ada di dalam diri Yahweh, yang setara dan sehakikat dengan Yahweh atau Sang Bapa sejak kekekalan. Ya. Yang kedua, Pendeta ES juga mengatakan Yahweh adalah terang, bukan Yesus. Ya, dalam video itu dikatakan dia harus pelan-pelan berbicara. Ayatnya adalah ini, Mazmur pasal 27 ayat 1. Bunyinya demikian, Tuhan, huruf besar semua, adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ya, bahasa Ibraninya berbunyi demikian, Yahweh or Veyisi, Mimi Ira. Inilah salah satu ayat yang menjadi acuan lain dari Pendeta ES untuk mengklaim bahwa Yahweh adalah terang. Jika hanya sebatas ini, para sahabatku yang baik hatinya tidak salah sebenarnya. Yang salah adalah kelanjutannya. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus bukan terang itu, ini masalahnya. Padahal dalam perjanjian baru seperti Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12, dengan jelas Yesus berkata, Aku adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Bukan hanya sekedar terang berdiam di dalam diri Yesus, tetapi dia adalah terang itu sendiri. Para sahabat Embassy yang saya hormati, disinilah perlunya memahami Alkitab secara utuh dan total, ya, atau tota scriptura, bahwa Yahweh dan Yesus adalah satu, atau bahasa Ibraninya ekat. Yang ketiga, dalam perjanjian lama, Yahweh adalah gembala yang baik. Ya, sebagaimana diklaim oleh Pendeta ES bahwa Yahweh adalah gembala yang baik, bukan Yesus katanya, ya. Ya, ayatnya dalam perjanjian lama sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-1, demikian bunyinya. Tuhan, ya, huruf besar semua, itu mengacu kepada Yahweh, ya, terjemahan dari Yahweh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang dalam bahasa Ibraninya berbunyi Yahweh Roi Lo Esar. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dalam hal ini kembali Pendeta ES mengatakan, ya, seperti ya sudah saya sampaikan bahwa gembala yang baik itu Yahweh. Ya, jadi bukan Yesus katanya. Padahal dengan gamblang kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11, Yesus sendiri berkata, Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekarang, para sahabat yang baik hatinya, kita mau percaya pernyataan siapa? Yang manusia katakan atau yang Alkitab katakan? Ya, kembali kepada pribadi para sahabat masing-masing. Tetapi saya dengan tegas mengatakan, saya percaya 100% kepada apa yang Alkitab katakan. Yang keempat, yang terakhir sebagai tambahan agar lengkap mengenai gelar-gelar atau atribut-atribut yang digunakan oleh Yahweh dalam perjanjian lama dan Yesus dalam perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian lama, Yahweh mengklaim dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, dan atau yang pertama dan yang terkemudian, sebagaimana kita membacanya dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu,
dan akulah yang terkemudian, yaitu menggunakan Tuhan huruf besar semua. Dalam bahasa Ibrani, Tuhan atau huruf besar semua ini ketifnya atau penulisannya tetap YHWH, atau Yahweh. Jadi itu tidak pernah diubah menjadi Adonai. Yang secara tradisi Yahudi baru kereknya dibaca Adonai, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan cara bacanya yaitu Tuhan huruf besar semuanya. Nah, ternyata para sahabat yang baik hatinya, dalam perjanjian baru Yesus juga mengklaim dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, sebagaimana kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17 bagian yang terakhir. Demikian, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Tidak satupun para nabi dalam seluruh Alkitab atau makhluk sorgawi dan para malaikat yang berlaksa-laksa itu yang berani memakai gelar ini untuk dirinya sendiri. Tidak ada, kecuali Yahweh dan Yesus. Hal ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan, Sang Firman Putra Tunggal Bapa, yang ekat dan sehakikat dengan Yahweh dalam keilahiannya. Untuk menjelaskan hal ini, maka digunakanlah satu istilah teologis yaitu perikoresis, di mana Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling mendiami satu dengan yang lain tanpa terpisahkan. Di dalam Sang Bapa ada Sang Firman dan Rohnya. Di dalam Sang Putra atau Sang Firman ada Sang Bapa dan Rohnya. Dan di dalam Roh Kudus juga ada Sang Bapa dan Sang Putra. Saling mendiami tanpa terpisahkan satu dengan yang lainnya, itulah yang dimaksudkan dengan kata ekat, yang termaktub dalam kata Elohim atau bentuk jamak, sehingga Tuhan yang benar adalah Tuhan yang Tritunggal, artinya Tuhan yang memiliki firman dan roh. Elohim atau sesembahan yang tidak Tritunggal adalah Tuhan-Tuhan palsu. Itulah alasan dalam Kejadian 1 ayat 26 Elohim berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Para bapa gereja sebagai orang-orang yang dapat dipercaya karena mereka mewarisi mata rantai ajaran rasuliah, memberikan penafsiran sebagai berikut tentang kata jamak kita dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Yang pertama, Barnabas tahun 74 Masehi. Menanggapi Kejadian 1 ayat 26, ia mengatakan, Elohim berkata kepada Sang Putra, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Justinus Martir, tahun 150 Masehi, ketika berbicara kepada para teolog Yahudi soal Kejadian 1 ayat 26, ia mengacu bahwa Bapa berbicara kepada Sang Putra. Jadi bukan berbicara kepada para makhluk sorgawi atau dewan sorgawi sebagaimana ditafsirkan oleh beberapa teolog. Kemudian Ireneus tahun 180 Masehi soal Kejadian 1 ayat 26. Ia mengatakan Tuhan tidak berbicara kepada para malaikat, melainkan kepada Sang Putra dan Roh Kudus. Maka manusia itu disebut segambar dan serupa dengan kita. Sang Putra, Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Kemudian Tertulian tahun 200 Masehi. Sehubungan dengan Kejadian 1 ayat 26, ia mengatakan pemilihan kata jamak kita menggambarkan adanya pluralitas dalam ketunggalan Elohim.
Tuhan tidak berbicara kepada para malaikat, melainkan kepada Sang Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi jelas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Elohim yang eket. Origen tahun 254 Masehi, sehubungan dengan Kejadian 1 ayat 6, ia mengatakan Elohim berbicara kepada Kristus mengenai penciptaan manusia. Lalu Novatian yang terakhir 258 Masehi soal Kejadian 1 ayat 6, ia mengatakan Elohim berbicara kepada Sang Putra. Jadi para sahabat yang saya kasihi, kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah kata jamak yang mengacu kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah pribadi. Kalau hanya sekedar sifat atau keberadaan yang bukan pribadi, maka tidak akan bisa diajak berdialog. Bapa, Putra, dan Roh Kudus masing-masing memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Adalah satu Elohim yang eket dan sehakikat. Ya. Selanjutnya dalam video-videonya yang lain yang sudah juga beredar luas, Pak ES mengatakan bahwa Yesus bukanlah Theos, hanya Yahweh yang Theos. Ya. Theos itu terjemahan dari kata Ibrani Elohim, yang artinya sesembahan. Ya, artinya Pak ES hendak mengatakan bahwa Yesus bukanlah sesembahan, hanya Yahweh yang sesembahan. Mari kita perhatikan langsung dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1, versi Indonesian Modern Bible mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, ya, bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Elohim atau Theos. Ya, dan dalam ayatnya yang ke-14 disebutkan bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sehingga dengan demikian pernyataan Pendeta ES secara langsung berlawanan dengan ayat ini yang mengatakan bahwa Sang Firman atau Logos tidak pernah menjadi manusia. Ayat ini sudah menghancurkan statement Pendeta ES bahwa Sang Firman prainkarnasi atau Yesus bukanlah Theos dan tidak pernah menjadi manusia. Sementara ayat ini mengatakan bahwa Sang Firman itu adalah Theos atau Elohim itu sendiri. Kemudian dalam Roma pasal 9 ayatnya yang kelima, bunyinya demikian, mereka adalah para bapa leluhur yang daripadanya datang Kristus secara jasmani, yang adalah Elohim atau Theos atas semua, yang disembah sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sahabat yang baik, menurut Roma pasal 9 ayat 5 ini, Sang Mesias secara jasmani adalah Elohim atau Theos atas segala sesuatu yang layak untuk disembah sampai selama-lamanya. Ya, jadi Yesus itu disembah karena dia adalah Elohim juga yang eket dengan Sang Bapa dan Roh Kudus, ya, dengan Yahweh itu sendiri. Ya, demikianlah para sahabat yang saya kasihi, yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada postingan-postingan kami berikutnya yang mencerahkan dan menerangi. Akhirnya saya Bung Johan pamit undur diri. Salam lekulekem aser bamasia Yesua. Damai sejahtera bagi para sahabat MBC dimanapun berada. Ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memerintah hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.